qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir haditsin tawil yasifu bihil qiyamata was-sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada akhir hadis yang panjang, yang mana dalam hadis itu beliau menjelaskan tentang hari kiamat dan tentang titian atau sirat. Innallaha yaqulu lil malaikah man wajadtum fi qalbihi mithqala dinar min khair fa akhrijuhu minan nar fa yukhrijuna khalqan katsira thumma yaqulu ya rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amartana bih thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khair fa akhrijuhu fa yukhrijuna khalqan katsira thumma yaqulun ya rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amartana bih thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala zarratin min khair fa akhrijuhu fa yukhrijuna khalqan katsira thumma yaqulun ya rabbana lam nazar fiha ahada mimman amartana bih. Artinya, sesungguhnya Allah berfirman kepada para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengurus orang-orang yang ada di dalam neraka. Allah berfirman kepada malaikat itu, barang siapa yang kamu dapatkan dalam hatinya seberat dinar dari kebaikan, maksudnya dari iman, maka keluarkanlah ia dari neraka. Jadi malaikat ini suruh Allah untuk menyeleksi orang-orang yang dalam neraka. Siapa yang ada punya iman, imannya itu seberat dinar, maka mereka diangkat dari neraka. Maka mereka malaikat itu mengeluarkan makhluk yang banyak. Banyak dalam neraka orang-orang yang imannya hanya seberat dinar. Jadi ibaratkan gram, dinar itu kurang lebih 3,5 gram lah. Kemudian mereka malaikat itu berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah kami tinggalkan di dalam neraka seorang pun dari orang yang engkau suruh kami dengannya. Malaikat lapor kepada Allah, sudah ya Allah, kami periksa orang-orang yang imannya itu hanya seberat dinar dan sudah kami keluarkan mereka dari api neraka itu. Kemudian Allah berfirman lagi, kembalilah wahai malaikat, kembali seleksi lagi. Maka barang siapa yang kamu dapati dalam hatinya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah ia. Maka mereka mengeluarkan makhluk yang banyak. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah kami tinggalkan di dalam neraka seorang pun yang engkau suruh kami dengannya. Sudah habis diperiksa, yang mana imannya setengah dinar sudah dapat, sudah dikeluarkan mereka itu daripada api neraka. Kemudian dia Allah berfirman lagi, kembalilah. Maka barang siapa yang kamu dapatkan dalam hatinya seberat zarrah, seberat atom. Atom itu bilang kadada kalau ditimbang, cuma ada wujudnya. Jar orang dahulu mengarti seberat biji sesawi. Nah, itu zarrah.
Karena dahulu mungkin orang hanya bisa menemukan sesuatu yang paling halus itu biji sesawi. Karena zarrah itu artinya sesuatu yang paling halus. Nah, bagian yang paling halus disebut zarrah. Nah, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, zarrah itu sekarang diartii dengan atom. Atom itu artinya juzuk yang paling kecil. Ibarat lawan mata bisa kada melihat kita. Nangaran kayak atom itu. Jadi jar Tuhan, kembali ke neraka, cari orang-orang yang barangkali ada imannya seberat atom itu. Maka mereka mengeluarkan makhluk yang banyak. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah kami tinggalkan di dalam neraka seorang pun dari orang yang engkau suruh kami dengannya. Sudah habis dua. Tinggal lagi dalam neraka itu orang-orang yang tidak ada mempunyai iman sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka itu. Jadi menurut pendapat ulama yang membedakan antara iman dan Islam, kan ulama ini ada dua mazhab. Ada yang mengatakan iman itu iya Islam, ada yang mengatakan lagi, termasuk Imam Bukhari itu beliau berpendapat iya iman iya Islam. Itu kata kau dipisahkan. Nah, ada lagi pendapat yang lain, Islam belum tentu beriman. Orang beriman belum tentu Islam. Jadi artinya iman Islam itu bisa menyatu dalam diri seseorang. Contohnya seperti sahabat-sahabat Nabi, kaum muslimin dan muslimat umumnya, itu mereka ada iman, ada Islam. Macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat lain, keluarga Nabi yang lain. Nah, mereka itu iya Islam, iya iman, iya mukmin, iya muslim. Nah, ada sebagian orang yang hanya mukmin tapi kada Islam. Nah, ini orang mukmin kada ada Islamnya. Nah, ini yang dimaksud dalam kisah kita nih. Ini beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah, percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah, tapi nya sedikit pun kada melaksanakan rukun Islam. Nah, ini disebut mukmin, mukmin. Tapi ada ujungnya mukmin asi, mukmin yang maksiat. Nah, ini banyak terjadi di zaman Rasulullah itu. Ada orang-orang yang tidak berani mengucapkan syahadat itu. Karena tekanan-tekanan kampung, tekanan keluarga, tekanan daripada tuannya. Hatinya percaya bahwa Tuhannya Allah, Muhammad itu Rasulullah, dia percaya 100%. Cuma kada wani mengucap 2 kalimat syahadat, kada wani sembahyang, apalagi kada wani melaksanakan syariat Islam. Nah, ini orang-orang mukmin. Nah, ini orang ada harapan keluar dari neraka. Karena hatinya beriman kepada Allah, hatinya beriman kepada Rasulullah, imannya ada. Nah, walaupun orang ini kada pernah mengucap 2 kalimat syahadat, walaupun ini orang segala macam, tapi dia beriman. Kada pernah sembahyang, kada pernah puasa, kada bayar zakat, kada naik haji, kada silaturahmi, semuaan kada ada. Cuma takuni siapa Tuhan ikam? Allah. Siapa Nabi engkau? Muhammad Rasulullah. Siapa imam engkau? Al-Quran. Kayak orang juga. Cuma orang sembahyang kada persembahyangan. Nah, ini orang mukmin tapi la muslim, kada muslim. Nah, jadi orang yang mukmin ini bagaimanapun di sisi Allah, akhirnya dia keluar dari neraka karena ada imannya itu. Nah, yang ketiga, ada orang ini muslim tapi kada mukmin.
Sembahyang rajin badan sembahyang, puasa, zakat, haji, 2 kali syahadat, muslim. Contohnya kayak Abdullah bin Ubay. Nah, di zaman Nabi di Madinah itu ada yang ngaran Abdullah bin Ubay. Nah, ini orang kayak Islam, sembahyang hari raya, umpat kemana-mana, berperang pun umpat lawan Nabi. Tapi seringkali mengecewakan Nabi dalam peperangan itu. Tulakan lawan Nabi perangnya ada rombongannya juga nih. Banyak juga orang macam itu. Bukan saya ikut Abdullah bin Ubay, ya ada kelompoknya. Cuma pimpinannya itu Abdullah bin Ubay. Karena umpat berperang lawan Nabi, kisahnya umpat. Karena di tengah jalan bulikannya mempengaruhi kaum muslimin nih. Kami bulik musuh nih berat, kita pacang kalah di pacang matian benar kita. Jadi bulikan tengah jalan. Jadi orang Islam yang berbaya kuat imannya terpengaruh jadi bulik juga. Nah, jadi ini orang muslim tapi hatinya kada ada sedikit iman. Nah, ini disebut munafik. Nah, orang ini kekal dalam neraka. Sembahyangnya kada ada artinya, puasanya kada ada artinya karena ini kada beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ada orang mukmin wa muslim, ada orang mukmin, ada orang muslim biasa saja. Hadis yang kita baca ini ditujukan kepada orang yang mukmin, dia beriman, tapi kada pernah melakukan syariat-syariat Islam. Walaupun sekian ribu tahun mungkin dalam neraka, tapi akhir-akhirnya dikeluarkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abu Sa'id berkata, kalau kamu tidak membenarkan dengan hadis ini, maka bacalah. Kalau kamu ingin, Innallah la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menganiaya seseorang walaupun seberat atom itu. Kepercayaan hatinya kepada Allah dan Rasul itu ada nilai di sisi Allah. Allah kadang akan menyia-nyiakan itu, pasti ada ganjaran di sisi Allah. Dan jika ada kebaikan seberat atom, niscaya Allah melipat gandakannya, dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Jadi kebaikan ini 1 dibalas Tuhan, 10 itu standar, itu paling di bawah sudah. Kada ada kebaikan 1 dibalas 1 tuh kada ada. Setiap kali kebaikan dibalas 10. Itu balasan yang paling rendah, balasan yang standar jurang ukurannya sudah. Tapi yang 1 kebaikan ini bisa dilipat gandakan Tuhan jadi 100 pahalanya, bisa sekian sampai kada terhingga. Nah, tergantung keadaan-keadaan yang meliputi kebaikan itu. Contoh misalnya kita membaca Quran, alif lam mim, itu kan 3 huruf. Nah, 3 huruf itu standarnya dapat 30 kebaikan. Jadi alif lam mim itu bukan 1 huruf, alif lam mim 3 huruf, berarti 3 kebaikan kita baca. 3 kebaikan itu 30. Nah, itu 30 kalau kita membaca dalam keadaan biasa, dalam keadaan ba'udhu kada, dalam keadaan hati nang kada hadir, nah, dalam keadaan kada menghadap kiblat. Nah, lain kalau kita baca itu alif lam mim, kita rahat suci, nah, lain lagi pahalanya. Tambah kita rahat membaca itu menghadap kiblat, lain lagi pulang pahalanya. Ditambah lagi kita mengerti apa yang dimaksud dengan alif lam mim itu apa, makin ganal lagi pahalanya, makin dilipat gandakan. Nah, kita bersedekah 1000 itu dibalas Tuhan udah 10.000 nilainya.
pahala kebaikannya 10. Itu kalau kita bersedekah secara umum. Tapi sedekah ini bisa berlipat ganda pahalanya sampai kada terhingga kalau sedekah ini kita berikan kepada orang-orang yang disukai oleh Allah, yang Allah suruh mereka itu disedekahi. Nah, kita berikan ke situ sedekah kita, lain lagi pahalanya. Kita bersedekah orang biasa dengan orang yang menuntut ilmu, kada sama pahalanya. Nah, orang biasa ini kita bersedekah dapat 10. Kalau orang yang menuntut ilmu yang menerima sedekah ini kada 10. Dilipat gandakan Tuhan pahalanya. Nah, kamu kita bersedekah kepada keluarga kita, kemanakan, sepupu, marina, lebih ganal lagi pahala daripada bersedekah kepada orang yang kada ada hubungan keluarga. Bersedekah dengan jiran tetangga lebih ganal pahala daripada yang kada jiran tetangga. Nah, jadi Allah berfirman tadi, jika ada satu kebaikan itu Allah lipat gandakan, dan dia beri di sisinya itu pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, fayaqulullahu ta'ala syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan fayukhriju minha qauma lam ya'malu khairan qad adu humama fayulqihim bi nahril hayat bi nahrin bi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayat fayukhrajuna minha kama tukhrajul habbah bi hamilis sail ala tarawnaha takunu mimma yadil hajara wasyajar ma yakunu ila syamsi asfara wa akhdar wa ma yakunu minha ila dhilli abyad qalu ya Rasulullah ka'annaka kunta tar'a bil badiyah qala fayakhrujuna kal-lu'lu fi riqabihimul khawatim ya'rifuhum ahlul jannah yaqulun haula utaqa'ur rahman alladzina adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluh wala khairin qaddamuh thumma yaqul udkhulul jannah fama ra'aytum fahuwa fayaqulun ya rabbana ataitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin fayaqulullahu ta'ala inna lakum indi ma huwa afdalu min hadha fayaqulun ya rabbana ayyu syai' afdalu min hadha fayaqul ridha'i ankum bala askhatu alaikum ba'dahu abada. Artinya, maka Allah Ta'ala berfirman, para malaikat itu memberi syafaat. Malaikat memberi syafaat kepada kita. Malaikat yang mana? Terutama malaikat-malaikat yang menghadiri kita waktu kita melakukan ibadah. Makin banyak malaikat yang menyaksikan kita waktu beribadah itu, makin banyak yang memberi syafaat. Makanya paling afdal ibadah itu pagi dan petang. Pasti di Quran tuh, bil ghudwi wal asal, pagi dan petang. Amalan-amalan dari Nabi baca pagi sore, banyak amalan. Pasti dipilih waktu pagi, waktu petang. Nah, sebabnya apa? Karena waktu pagi itu habis subuh. Subuh pagi, habis subuh sebelum terbit matahari masih pagi. Itu waktu banyak malaikat. Banyak malaikat. Jadi kita beribadah itu banyak malaikat yang melihat. Karena waktu pagi itu malaikat yang bertugas di malam hari akan naik ke atas. Malaikat yang akan bertugas siang hari turun. Nah, subuh itu bertemunya malaikat ini. Jadi amal ibadah kita di waktu pagi itu, habis subuh itu disaksikan oleh dua malaikat. Bukan dua malaikat, dua rombongan malaikat yang bertugas malam dan yang akan bertugas siang. Nah, ini malaikatnya akan memberi syafaat kepada kita di akhirat. Lain lawan kita beramal pukul 10, itu malaikat yang bertugas siang aja yang menyaksikan.
atau jam 8, jam 7 itu malaikat yang bertugas siang. Nah karena kalau kita asar sampai maghrib itu malaikat yang bertugas siang akan naik, yang bakal bertugas malam turun bertamu inya. Nah di saat itu kita beribadah, banyak malaikat menyaksikan ibadah kita. Nah itu sebabnya banyak amalan-amalan tuh baca pagi sore berzikir bisukan, berzikir kemarian, karena banyak disaksikan oleh malaikat. Malaikat makin banyak menyaksikan, makin banyak yang memberi syafaat kepada kita. Para malaikat itu memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, dan orang-orang mukmin memberi syafaat juga. Orang-orang beriman ini mulai sahabat memberi syafaat, keluarga nabi memberi syafaat, syuhada orang-orang yang gugur di medan perang itu memberi syafaat 70 keluarganya yang nyata dulu. Jadi orang-orang yang mati syahid tuh ini memberi syafaat sekadangnya 70 di antara keluarganya. Orang-orang aulia memberikan syafaat, para ulama memberikan syafaat kepada orang-orang lainnya. Nah jadi artinya bila kita hendak mendapat syafaat dari sesama orang mukmin ini, kita mesti berbuat baik kepada mereka itu. Berbuat baiklah kepada sahabat. Berbuat baik kepada sahabat artinya pertama, makanya kita disuruh setiap kali kita menyebut nama salah seorang sahabat disuruh mengucapkan radhiyallahu anhu. Itu akan membawa syafaat kita di akhirat, karena kita mengucapkan doa untuk mereka, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai. Makin banyak kita mendoakan sahabat, makin banyak kita bakal dapat syafaat mereka. Karena mereka pasti di akhirat mencari mana orang-orang yang mendoakan aku di dalam dunia dahulu. Nah jadi cara berbuat baik kepada mereka itu antara lain mendoakan mereka. Para aulia-aulia Allah, nah doakan agar derajat mereka ditinggikan oleh Allah di dalam surga. Annallaha yu'li darajatihim fil jannah. Allah tinggikan derajat mereka di surga. Allah pelihara zuriat dan keturunannya. Nah kita berbuat baik kepada para aulia Allah. Di akhirat ada tulisannya bahwa di dunia ini ada fulan bin fulan yang selalu mendoakan engkau. Ada tulisannya. Kada bakal hilang, kada tahu. Misal kita mendoakan Faqihul Muqaddam, kita doakan beliau agar Allah tinggikan selalu derajat beliau di surga. Nah, demikian pula zuriat beliau. Nah, di akhirat sudah tahu ini pulang bin pulang nih tiap hari mendoakan aku. Mana orangnya? Nah, dicari sudah. Nah, itu berbuat baik kepada para aulia Allah. Amun orang yang kada tahu mendoakan kada pembubuhan para aulia, bahkan kada percaya lawan para wali apa aja itu. Nah, kada akan dicari orang kita di situ. Siapa yang mencari? Nah, jadi kita memberikan dalam dunia ini segelas air pun kepada orang baik, itu mereka akan mencari kita. Dalam dunia kita biasa menolonginya itu, nah, memberi banyu segelasnya kehausan. Sekali yang kita beri ini orangnya wali. Sekadanya salih orangnya, di akhiratnya mencari kita, mana pulang bin pulang yang dulu menginumi aku waktu aku haus. Nah jadi berbuat baik kepada orang-orang salih, berbuat baik kepada para aulia Allah itu di akhirat kena balasannya. Nah, mereka akan balas di akhirat. Dan Nabi pun demikian. Jadi Nabi siapa yang memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada keluargaku, zuriatku, ana syafi'un lahum yaumal qiyamah, aku yang akan membalas mereka, memberi syafaat di akhirat kelak. Nah. Dan tidak tersisa selain zat yang paling penyayang daripada yang penyayang. Malaikat sudah memberi syafaat, nabi-nabi sudah, kaum muslimin sudah. Maka dia Allah menggenggam sekali genggam. Nah ini hadis, maknanya hadis yang mutasyabih, hadis yang wajib kita percayai.
namun kita kada boleh mendalami. Allah menggenggam sekali genggam, kayak kita menggenggam apa yo? Allah meraup sekali raup, kayak kita meraup kacang, raup. Tapi jangan dibayangkan macam itu. Tuhan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tuhan kada macam itu. Kita wajib percaya bahwa ini Allah meraup sekali raup, kada boleh didalami, haram hukumnya. Kayak apa Tuhan meraup tuh? Kayak kita kabel tangan kada boleh lagi itu. Imam Malik ditakuni orang jam itu suruhin keluar dari majelisku, hendak mendalami itu. Ini ada yang kada baik didalami, ada yang patut didalami, ada yang wajib didalami. Firman Tuhan itu. Nah ini termasuk yang jangan didalami. Cukup kita percaya bahwa Allah di akhirat kena meraup orang-orang neraka. Meraupan Tuhan kita kada membayangkan kayak apa. Kita misal kayak meraup apa? Nah diraup Tuhan. Karena sudah habis, malaikat sudah habis memberi syafaat, nabi-nabi sudah, orang beriman sudah syafaat, tinggal lagi Tuhan meraup sekali raup. Lalu dia mengeluarkan dari neraka suatu kaum yang tidak berbuat kebaikan sama sekali, kada berbuat apa-apa, modal iman aja, modalnya cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pang dalam hati juga diucapkan, kada biasa juga. Dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mereka telah menjadi arang, kalawasan dalam neraka, menjadi harang. Lalu dia Allah melimparkan mereka ke dalam sebuah sungai di mulut surga yang dinamakan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Nahrul Hayat. Di dalam dunia ada juga ini Nahrul Hayat, cuma kita kada tahu andaknya. Ada yang mengatakan di Majma'ul Bahrain, tempat perhimpunan dua laut, di mana tempat itu Nabi Khidir menungguinya. Itu ada di situ air namanya Ma'ul Hayat, air hidup. Iwak karing tuh, titikin itu hidup. Iwak ini di wadi. Iwak sudah disiang, buangi parutnya, sudah dimasak. Tekana banyu itu hidup, apalagi manusia. Nah itu ngarannya Ma'ul Hayat. Nah itu air kehidupan. Itu urusan Nabi Khidir nang maharagunya. Kan Nabi Musa waktu mencari Nabi Khidir itu membawa iwak, segan bekal di jalan nih. Bukan iwak hidup, iwak yang sudah diproses karena dalam perjalanan. Panjang berjalan jauh, iwak hidup kan buruk, iwaknya sudah disiang, sudah diapa segala macam. Nah sampai di situ, di tempat nang Nabi Khidir itu, cuma Musa kada tahu pada di situ tempatnya Khidir, istirahat di situ. Nah kenapa iwak tadi takana percikan Ma'ul Hayat itu, takana percikannya hidup, lapas iwaknya ke laut. Nah ujar Tuhan lawan Nabi Musa, di mana ikam kehilangan iwak, disitulah Musa Khidir. Jadi Musa kada sadar, pembantunya kada sadar, jalannya terus jalan sampai berapa jauh jalan, perut lapar, makanan mana iwak tadi, kada ada lagi iwaknya. Uji pembantunya, iwak tadi tergugur di kita singgahan di batu tadi, kita singgah di situ, iwak tuh hilang. Nah, ujar Musa, disitulah orang yang kita cari. Karena Allah menyatakan bahwa di mana iwak itu hilang, disitulah Khidir yang mesti dicari itu orangnya. Nah, jadi iwak itu takana Ma'ul Hayat. Nah, di surga itu ada bukan Ma'ul Hayat, Nahrul Hayat, sungainya. Jadi orang-orang neraka yang sudah kayak harang tuh, diculup ke situ, diangkat, saling bungasan jadinya. Saling bungasan. Sungai kehidupan, maka mereka keluar dari Nahrul Hayat sebagaimana biji-bijian keluar dari tanah bawaan banjir. Tidakkah kamu melihat biji-bijian itu yang berada di dekat batu dan pohon yang terkena sinar matahari itu berwarna kuning,
dan berwarna hijau, dan pohon yang terlindung itu berwarna putih. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah engkau pernah mengembala di desa. Nabi pindah hafal mana kisah ini. Padahal sih ada suah mengembala di desa-desa itu. Beliau terus bersabda, maka mereka begitu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan tadi, keluar seperti mutiara. Seperti mutiara. Udah kau dibayangkan lagi, mutiara awak. Asalnya harang nih, masuk ke situ, diangkat jadi mutiara. Awak kayak mutiara. Maka mereka keluar seperti mutiara, pada leher mereka cincin. Mereka dikenal oleh penghuni surga. Tahu penghuni surga? Ini orang baru. Orang yang sudah sekian ribu tahun di neraka. Ada tanda di lehernya. Ada tanda di leher. Mereka mengatakan, ujar orang surga, mereka ini adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan yang Maha Penyayang, yang memasukkan mereka ke dalam surga tanpa suatu amal yang mereka perbuat dan tidak ada kebaikan yang mereka kerjakan. Ini orang-orang yang dalam dunia kada pernah taat lawan Tuhan, kada pernah berbuat kebaikan sekalipun, kada pernah dalam dunia. Tapi karena Tuhan Maha Penyayang, ini ada iman dalam hatinya, dikeluarkan Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, masuklah ke dalam surga, jar Tuhan kepada orang yang dikeluarkan dari sungai tadi, masuklah ke dalam surga. Maka apa yang kamu lihat, maka itu adalah untukmu. Ini surga nah. Nang mana na ikam pandang di situ, ampun ikam. Ada gedung ikam melihat, gedung ikam. Ada bidadari, bidadari ikam. Apa aja yang ikam lihat tuh, ampun ikam. Maka mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari alam semesta. Asa paharatnya ini sudah. Padahal pendudian mau surga nih. Cuma asa paharatnya. Asa paharatnya. Nah begitu napa ika melihat tuh, ampun ikam. Kayak apa bayangkan kalau dalam dunia nih kita macam ini kayak apa? Napa nang kita lihat, ampun kita. Bah ada kisah lagi. Nah. Jadi jarangnya Engkau telah berikan kepada kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari alam semesta ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bagimu di sisiku sesuatu yang lebih utama daripada ini. Ada lagi ya Tuhan yang baik pada itu yang kuberikan kepada Engkau. Ada lagi. Nah, lalu mereka bertanya, wahai Tuhan kami, apakah sesuatu yang lebih utama dari? Nah, apalagi nengharat pada ini sudah. Apalagi? Maka Allah Ta'ala berfirman, keridaanku kepadamu. Nah ini yang lebih berharga lagi, keridaanku kepadamu. Aku ridha dengan kalian. Nah ini kada kawa dinilai dengan surga yang semewah apapun, kada kawa dinilai dengan keridaan Tuhan. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu yang dicari keridaan. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu mencari keridaan Tuhan. Walaupun mereka hidup susah, mereka hidup sakit, kalau Tuhan ridha itu lebih dari segalanya. Hidup mewah, hidup serba ada, kalau Tuhan kada ridha, kada ada artinya. Nah makanya Tuhan, aku berikan kepada kalian yang lebih dari itu. Kenapa? Sekalinya keridhaanku. Nah ridha itu lebih dari semua surga. Sampai-sampai orang arif banyak yang berkata, aku lebih mau masuk neraka asalkan Tuhan ridha daripada masuk surga kalau Tuhan kada ridha lawan aku. Nah, keridhaan itu lebih mahal daripada surga. Dalam dunia contohnya, kita hidup kayak apa nyamannya. Hakun lah kita rumah mewah, mobil mewah, semuaan apa ada. Kalau Tuhan murka, pilih mana hakunnya, hidup susah, hidup sakit, tapi Allah ridha. Nah kalau kita ada iman, pasti memilih hidup sakit asal Tuhan ridha.
Kalau ada iman tabinya dalam hati kita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya.